Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Tasya Ramadhani dengan NIM 2300010006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Evaluasi Efektivitas PBB P2 dan kontribusinya terhadap pajak daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal PAD Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, yang menjadi salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah dengan pertumbuhan industri, perdagangan, dan pemukiman yang pesat memiliki potensi penerimaan PBB P2 yang cukup besar untuk mendukung kapasitas fiskal daerah. Selain itu, PBB P2 memiliki karakteristik sebagai sumber penerimaan daerah yang relatif stabil karena objek pajaknya berupa tanah dan bangunan yang cenderung terus bertambah seiring perkembangan wilayah. Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami perkembangan yang pesat pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan perumahan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah objek pajak serta nilai jual objek pajak yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penerimaan PBB P2. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan kontribusi PBB P2 untuk mengetahui sejauh mana pajak tersebut mampu mendukung peningkatan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo dalam membiayai pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian. Meskipun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo selama periode penelitian tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan kontribusi yang optimal terhadap PAD maupun keseluruhan penerimaan pajak daerah. Tingginya realitas penerimaan juga perlu diimbangi dengan analisis mengenai tingkat efektivitas pemungutannya untuk mengetahui apakah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai secara optimal. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur penerimaan daerah yang beragam, sehingga perlu diketahui sejauh mana peranan PBB P2 dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terkait efektivitas, kontribusi, serta potensi pengembangan PBB P2. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah PBB P2 telah mampu berperan sebagai instrumen yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan memperkuat kemandirian keuangan Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaannya pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo melalui analisis tingkat efektivitas penerimaannya selama periode 2020 sampai 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB P2 terhadap PAD dan penerimaan pajak daerah sebagai indikator peran PBB P2 dalam struktur keuangan daerah. Penelitian ini turut menganalisis potensi pertumbuhan serta proyeksi penerimaan PBB P2 pada tahun-tahun mendatang guna menilai peluang pengembangan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran PBB P2 dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung kemandirian keuangan Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan di penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo.
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sampai 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas untuk mengukur keberhasilan pencapaian target penerimaan, rasio kontribusi untuk mengetahui besarnya sumbangan PBBP 2 terhadap PAD dan budget daerah, analisis potensi untuk melihat perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun, serta proyeksi tren linier untuk memperkirakan penerimaan PBBP 2 pada periode 2025 sampai 2029. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai peran PBBP 2 dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah perhitungan dari efektivitas pajak daerah, di mana data yang digunakan adalah data target dan realisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori sangat efektif. Rasio efektivitas pada tahun 2020 mencapai 109,40%, kemudian meningkat menjadi 110,88% pada tahun 2021 dan 113,79% pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 107,21% pada tahun 2023, rasio efektivitas kembali meningkat menjadi 113,87% pada tahun 2024 yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Seluruh rasio efektivitas berada di atas 100% yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan, pengawasan, dan pemungutan pajak yang berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah efektivitas PBBP 2. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan PBBP 2 Kabupaten Sidoarjo selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan kinerja yang baik dengan kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 108,91%, kemudian menurun menjadi 98,70% pada tahun 2021, namun masih termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya, efektivitas kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 108,30%, tahun 2023 sebesar 107,65%, dan tahun ke-7 sebesar 107,71%. Meskipun terjadi penurunan, sebagian besar rasio efektivitas berada di atas 100% yang menunjukkan bahwa penerimaan PBBP 2 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga mengindikasikan bahwa pengelolaan, pendataan objek pajak, serta pemungutan pajak di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara optimal dan mendukung pemasukan penerimaan daerah. Selanjutnya yaitu kontribusi PBBP 2 terhadap pendapatan asli daerah, di mana data yang digunakan adalah realisasi PBBP 2 dan realisasi PAD, di mana kontribusi PBBP 2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori kurang dengan persentase kontribusi berkisar antara 12 sampai 78% hingga 16,5%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,78%, kemudian meningkat menjadi 13,25% pada tahun 2021 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 16,05%. Selanjutnya, kontribusi tersebut menurun menjadi 14,90% pada tahun 2023
dan kembali turun menjadi 12,91% pada tahun 2024. Meskipun realisasi penerimaan PBBP 2 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan penerimaan asli daerah masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur PAD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bergantung terhadap penerimaan PBBP 2, tetapi juga didukung oleh berbagai sumber penerimaan daerah lainnya yang memiliki kontribusi lebih besar seperti BPH, TB, dan jenis pajak daerah lainnya. Selanjutnya, kontribusi PBBP 2 terhadap pajak daerah, di mana data yang digunakan yaitu realisasi PBBP 2 dan realisasi pajak daerah. Kontribusi PBBP 2 terhadap pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori sedang dengan persentase kontribusi berkisar antara 21,58% hingga 24,78%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 24,78%, diikuti tahun 2020 sebesar 24,73%, kemudian menurun menjadi 23,79% pada tahun 2022 dan 23,45% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, kontribusi PBBP 2 kembali mengalami penurunan menjadi 21,58%, yang merupakan nilai terendah selama periode penelitian. Meskipun realisasi penerimaan PBBP 2 terus mengalami peningkatan, persentase kontribusinya terhadap keseluruhan pajak daerah cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan PBBP 2. Dengan demikian, PBBP 2 tetap menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang penting dalam struktur pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Meskipun ada jenis pajak daerah lain yang memberikan kontribusi lebih besar dan mengalami pertumbuhan penerimaan lebih cepat. Selanjutnya adalah potensi penerimaan PBBP 2. Perkembangan penerimaan PBBP 2 Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, penerimaan PBBP 2 meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya atau bertambah sekitar 24,84 miliar. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 12% atau sekitar 34,52 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan masih mengalami kenaikan sebesar 5% atau sekitar 16,34 miliar. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1% atau sekitar 1,75 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara keseluruhan penerimaan PBBP 2 masih menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PBBP 2 memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah, terutama didukung oleh pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, serta pembangunan kawasan pemukiman di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah proyeksi penerimaan PBBP 2 tahun 2025 sampai 2029. Dalam hasil proyeksi penerimaan PBBP 2 Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 sampai 2029 menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, penerimaan PBBP 2 diproyeksikan mencapai 336,19 miliar, kemudian meningkat menjadi 356,06 miliar pada tahun 2026 dan menjadi 375,93 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, penerimaan diperkirakan kembali naik menjadi 395,81 miliar pada tahun 2028 dan mencapai 415,68 miliar pada tahun 2029. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut,
Rata-rata kenaikan penerimaan PBBP 2 diperkirakan sebesar 19,87 miliar per tahun. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa PBBP 2 masih memiliki prospek yang sangat baik sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Peningkatan diperkirakan didukung oleh perkembangan pembangunan wilayah, pertumbuhan sektor industri dan sektor pemukiman, serta bertambahnya jumlah objek pajak yang dapat memperluas basis penerimaan pajak daerah dan juga PBBP 2 di masa mendatang. Dengan demikian, PBBP 2 berpotensi menjadi instrumen penting dalam peningkatan kapasitas fiskal dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah perhitungan dari proyeksi penerimaan PBBP 2 tahun 2025 sampai 2029. Ini merupakan cara penghitungan proyeksi di mana data yang diperoleh dari LHP atas LKPD Kabupaten Sidoarjo yang digunakan adalah realisasi PBBP 2. Yang pertama dicari adalah TBAR, di mana TBAR adalah rata-rata tahun pertama hingga tahun kelima, lalu RBAR atau YBAR rata-rata realisasi tahun 2020 hingga 2024, lalu mencari TI dikurangi TBAR dengan cara tahun dikurangi TBAR, lalu mencari RI dikurangi RBAR, di mana realisasi PBBP 2 dikurangi RBAR, lalu TI dikurangi TBAR di pangkat 2 hingga menghasilkan hasil berikut. Lalu TI dikurangi TBAR dikali RI dikurangi RBAR sehingga menghasilkan hasil berikut. Setelah itu mencari B. B didapat dari hasil keseluruhan TI dikurangi TBAR dikali RI dikurangi RBAR dibagi TI dikurangi TBAR di pangkat 2. Lalu A diperoleh dari RBAR dikurangi B dikali TBAR. Lalu masuk untuk proyeksinya, di mana proyeksi diperoleh dari A ditambah B dikali tahun, sehingga mendapatkan hasil proyeksi untuk tahun 2025 hingga 2029. Selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBBP 2 Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, dengan rasio efektivitas berkisar antara 98,70% hingga 108,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan pengelolaan, pendataan, dan pemungutan PBBP 2 sehingga target penerimaan yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui pada sebagian besar tahun penelitian. Tingginya efektivitas tersebut mencerminkan adanya kinerja administrasi perpajakan yang baik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak yang dimiliki. Namun demikian, kontribusi PBBP 2 terhadap PAD masih berada pada kategori kurang, yaitu hanya berkisar antara 12,78% hingga 16,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PBBP 2 memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, perannya dalam pembentukan PAD belum menjadi sumber yang dominan karena struktur pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo masih ditopang oleh berbagai jenis pajak dan sumber penerimaan lainnya yang memberikan kontribusi lebih besar. Oleh karena itu, PBBP 2 tetap memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Namun optimalisasi penerimaannya masih perlu terus dilakukan agar kontribusi terhadap PAD dapat meningkat di masa mendatang.
Kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori sangat efektif, sedangkan efektivitas penerimaan PBBP 2 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara baik hingga target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Kontribusi PBBP 2 terhadap pendapatan asli daerah masih berada pada kategori kurang, namun kontribusinya terhadap pajak daerah termasuk dalam kategori sedang, sehingga tetap memiliki peran penting dalam struktur penerimaan daerah. Selain itu, hasil analisis potensi dan proyeksi menunjukkan bahwa penerimaan PBBP 2 diperkirakan akan terus meningkat pada periode 2025 hingga 2029. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PBBP 2 masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai instrumen penguatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan PBBP 2 perlu terus dilakukan melalui pembaharuan data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan sistem administrasi perpajakan guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu terus mengoptimalkan pengelolaan PBBP 2 melalui pembaruan data objek pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan pemungutan pajak. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diperluas untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Pemerintah daerah juga disarankan melakukan evaluasi dan pemutakhiran nilai jual objek pajak atau NJOP secara berkala agar sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan nilai pasar yang berlaku. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan, memperluas basis pajak, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Demikian presentasi yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.